Nah, jadi di sini kita langsung masuk ke algoritmanya. Jadi, apa yang udah dipelajari minggu lalu tentang manipulasi penjumlahan, itu nantinya bisa dipakai buat, ngehitung kompleksitas dari suatu algoritma iteratif yang pakai for. Nah, caranya itu sebenarnya waktu di minggu kemarin juga kita udah ada satu contoh sederhana, saya lupa apa, mencari maksimum value kalau nggak salah. Nah, sekarang di sini misalkan saya punya algoritma unik. Di algoritma unik ini, saya punya input suatu array yang berukuran n, terus dia itu akan return true kalau tidak ada anggota yang sama pada array tersebut, dan false kalau sebaliknya. Berarti kita kan perlu cek satu-satu nih dari array A1, A2, dan seterusnya sampai AN-1. Mulai dari A0. Secara naifnya kita akan cek satu-satu A0 itu ada yang sama atau enggak kesananya. Kalau ada yang sama berarti kita langsung keluar aja dari algoritma bilang ini ada yang sama. Atau kalau misalnya beda semua A0 sama A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN-1, kita kemudian cek A1 itu sama nggak sama A2, A3 dan seterusnya. Berarti dalam algoritmanya kita bisa ngecek dulu mulai dari A0, berarti I-nya itu dari 0. Ketika kita cek A0, kita cek A1, A2 dan seterusnya sampai AN-1 itu ada yang sama nggak dengan A0. Berarti kita punya J-nya itu mulai dari 1 sampai N-1. Ketika saya cek A1, berarti yang saya mulai cek itu adalah A2 dan seterusnya sampai N-1. Berarti ketika saya punya AI, yang pengen saya bandingkan sama yang lain, yang saya mulai cek itu adalah dari I plus 1. Dan yang terakhir, I-nya itu cukup sampai N-2 yang ada di sebelah sini. Karena saya cukup membandingin dia sama sebelahnya. Ketika saya menemukan ada yang sama, berarti saya langsung return false karena ada elemen yang sama di dalam array tersebut. Nah, kalau dari algoritma ini berarti ada yang tahu input dasarnya apa? Ukuran input sama operasi dasar. Untuk ukuran input, ada yang tahu apa ukuran inputnya? Di sini kita bisa lihat inputnya apa. Inputnya itu array dari 0, yang isinya 0 sampai N-1. Berarti kita bisa bilang kalau ukuran inputnya itu adalah ukuran si array-nya. Berarti karena di sini ukurannya itu N, kita bisa bilang ukuran inputnya itu adalah N. Kemudian kalau operasi dasarnya, di sini kita punya for berarti kita bisa cek apa yang terjadi di loop yang paling dalam. Di sini kan dia cuman membandingkan kemudian return false kalau masuk ke sini. Berarti yang paling utama di dalam loop terdalam itu adalah perbandingan yang ada di sini. Itu membandingkan A1 dan AJ. Oke. Nah, terus kita perlu cari berapa sih banyaknya si perbandingan ini dieksekusi. Nah, tapi kan di sini kita bisa lihat di dalam for-nya ini kita ada return false. Berarti algoritma ini bisa keluar di tengah-tengah. Ya kan? Enggak selalu kita mengeksekusi algoritma ini sampai I yang terakhir dan J yang terakhir. Artinya, ukuran input itu bukan satu-satunya penentu banyaknya eksekusi operasi dasar di algoritma ini. Karena CN itu bergantung pada isi array. Kalau misalnya A0-nya itu sama dengan A1, berarti kan dia cukup melakukan sekali perbandingan, kita langsung keluar. Tapi ketika semua elemennya itu berbeda,
berarti kan dia akan terus melakukan perbandingan karena kita nggak pernah menemukan kesamaan elemen. Berarti return false ini nggak akan tereksekusi. Oke, jadi banyaknya eksekusi itu tergantung sama input yang kita punya. Si array-nya itu isinya seperti apa. Berarti kalau kasusnya kayak gini, kita perlu ada worst case, best case, dan juga average case. Nah, sekarang untuk best case berarti yang tadi udah saya bilang, saya ingin membandingkan A0, A1, dan seterusnya sampai AN-1. Berarti yang pertamanya yang kita akan bandingkan adalah dua ini. Ketika dua ini udah sama, berarti kita langsung masuk ke false, return false. Berarti kita langsung keluar dari algoritma. Artinya best case-nya itu adalah kondisi ketika A0 itu sama dengan A1. Di kasus ini kita cukup melakukan satu kali perbandingan, yaitu perbandingan A0 apakah sama dengan A1, dan karena ya kita langsung return false. Tapi kalau beda, kita akan membandingin lagi A0 dengan A2, A3, dan seterusnya sampai AN-2. Beda lagi, kita bandingin A1 dengan A2, A3, dan seterusnya sampai AN-1. Dan seterusnya sampai kita bandingin AN-2 sampai sama AN-1. Inilah yang akan kita bandingkan terakhir kalinya di algoritma ini. Ketika I-nya sama dengan N-2 dan J-nya itu adalah N-1. Berarti ketika kita melakukan perbandingan dua nilai ini adalah perbandingan terakhir atau yang artinya ketika kita sampai ke sini berarti banyaknya perbandingan maksimum yang mungkin kita capai itu terjadi di situ. Artinya kayak ini untuk best case-nya tadi perbandingannya cuma satu ya. Nah, tapi untuk worst case berarti kita bisa bilang kondisinya itu adalah ketika AN-2 itu sama dengan AN-1. Atau bisa juga ketika semua elemen unik. Jadi dia melakukan perbandingan yang paling terakhir, yaitu perbandingan memeriksa apakah ini atau benar atau enggak. Tapi yang di return itu adalah yang sebelah sini. Tapi kan perbandingannya tetap dilakukan. Nah, ketika worst case ini berarti kita melakukan semua perbandingan yang ada di for-nya. Berarti kita bisa nyatakan C-nya itu adalah sum dari sorry, di sini ada, ini harusnya nggak ada ya. Oke, berarti di sini kita akan melakukan perbandingan sebanyak kita berjalan sepanjang I sama J. Di mana I-nya itu kita mulai dari 0 sampai N-2. Kemudian di dalam I kita juga ngecek J-nya, dan J-nya itu berjalan dari I plus 1 sampai N-1. Dan di dalam sini kita melakukan perbandingan itu sebanyak satu kali. Berarti saya bisa bilang tulis seperti ini. Dari I mulai dari 0 for I sama dengan 0 to N-2, and for J from I plus 1 to N-1, saya lakukan perbandingan sebanyak satu kali. Sedangkan untuk average case-nya berarti rata-ratanya kita bisa lihat dari semua kasus yang mungkin. Kan kasus yang mungkinnya itu dia bisa aja melakukan satu kali perbandingan yang tadi di base case-nya, dua kali perbandingan, misalkan kalau A1-nya itu sama dengan A3, berarti kan kita perlu melakukan dua kali perbandingan. 3 kali perbandingan kalau A1-nya sama dengan A4. Dan seterusnya, berarti yang paling parah itu adalah sampai C worst N, yaitu sampai kondisi yang ada di sini. Dan total kemungkinan yang kita lihat itu adalah N kemungkinan, berarti kita bisa bagi sama banyaknya, bukan N kemungkinan, C worst N kemungkinan.
Dia kan ditambah terus sampai C-Wars N, berarti banyaknya penjumlahan yang kita punya di sini itu adalah sebanyak C-Wars N. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, terus di sini berarti kita bisa cek si C-Wars-nya itu masuk ke Big O berapa. Pakai cara yang sama kayak di minggu lalu. Ini tinggal kita uraikan yang sum yang pertama, sum dari 1 berarti kita tinggal punya batas atas, dikurang batas bawah, ditambah 1. Terus kita sederhanakan jadi seperti ini. Kemudian di sini bisa kita pisah. Pisahnya ya pastinya bisa satu-satu kalian pisah, jadi ada 3 sum. Atau kalau di sini saya cuman pisah 2, yaitu N-1 sama I. Kenapa cuman 2? Saya cukup cukup pisah mana yang mengandung I dan mana yang tidak mengandung I. Karena yang tidak mengandung I ini pada akhirnya nanti bisa saya keluarkan karena dia itu konstanta. Kan? Jadi di sini saya bagi 2 seperti ini. Kemudian yang ini karena dia konstanta, dia nilainya tidak berpengaruh oleh I, berarti saya bisa keluarkan dan menjadikan dia sebagai sum of one. Dan pakai rumus yang ada, sum of one itu adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Kemudian kalau saya punya sum of I, berarti dia jadi setengah dikalikan batas atas ditambah 1. Oke, setelah itu tinggal disederhanakan dan pada akhirnya kita lihat di sini dia itu jadinya setengah N kuadrat dikurang setengah N. Artinya yang paling pentingnya itu bagian setengah N kuadratnya, yang artinya dia ada di Big O N kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, ini alternatifnya itu tadi kan kita udah sampai di sini ya. Nah, sampai di sini sampai di sini, Deng. Oh enggak, dari sini itu kita bisa melakukan cara yang lain, yaitu dengan di sini kan I-nya cuma ada 1 ya. Jadi kita sebenarnya bisa coba tulis dia sebagai deret. Jadi I-nya itu kan berjalan dari 0 sampai N-2. Ketika I-nya itu 0, berarti saya punya N-1. Terus ketika I-nya itu 1, berarti saya tambahkan dia dengan N-2. Kemudian kalau I-nya 2, berarti saya punya N-3. Ketika I-nya 3, berarti saya punya N-4. Dan seterusnya sampai ketika I-nya itu adalah N-2. Kalau N-2 kan berarti saya punyanya N-2 dikurang 1. Berarti dia adalah 1. Kan? Berarti sebenarnya ini adalah penjumlahan dari 1 sampai N-1. Kan sama aja kalau kita lihatnya dari belakang, berarti dia ini 1, kemudian saya punya 2, saya punya 3, dan seterusnya sampai N-1. Berarti saya bisa tulis dia seperti ini. Penjumlahan dari 1 sampai N-1 dari I. Yang mana kita bisa langsung pakai rumusnya I, yaitu setengah dikalikan batas atas dikalikan batas atas ditambah 1. Dan hasilnya itu sama aja. Oke. Nah, sekarang C average-nya itu tinggal kita, tadi kan C average-nya itu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai si C worst
terus kita bagi sama C-wars. Berarti kan dia sebenarnya 1 per wars, 1 per C-wars dikalikan dengan penjumlahan 1 sampai C-wars-nya tadi. Berarti kita bisa tulis dia sebagai yang ada di sini. 1 per C-wars dikalikan penjumlahan dari 1 sampai C-wars N. Yang ini tinggal kita pakai rumus setengah dikalikan batas atas dikalikan batas atas plus 1. Terus kita sederhanakan, ini kan 1 per C-wars N-nya bisa kita kalikan ke dalam. Kita bisa bagi dia seperti ini. Berarti saya cuman punya setengah dikalikan C-wars N ditambah 1. Dan C-wars N ditambah 1, C-wars N-nya kan tadi kita udah dapat dia nilainya adalah setengah dikalikan N dikalikan N-1. Dan kita sederhanakan sehingga kita tahu kalau dia itu ada di big O N pangkat 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini contoh lainnya, itu misalkan saya punya algoritma multiply. Di sini sebenarnya pada dasarnya dia mau ngekaliin matriks A sama matriks B dengan algoritma seperti ini. Intinya kan dia ngekaliin vektor baris 1 sama kolom 1, baris 2 sama kolom 2 buat 2,2 dan seterusnya. Berarti yang berjalan itu untuk barisnya, untuk kolomnya, dan juga untuk penjumlahan atau perkalian si kedua vektor tadi. Nah, di sini kita mau tahu kompleksitasnya. Berarti kayak biasa kita perlu ukuran input dan juga operasi dasar. Kita lihat di sini ukuran inputnya itu, dia kan inputnya matriks A dan matriks B. Matriks A berukuran N, matriks B berukuran N. Berarti di sini kita bisa bilang sebenarnya kalau ukuran inputnya itu adalah ukuran matriks tersebut. Karena dua-duanya ini ukurannya sama, berarti cukup kita ambil ukuran mereka, yaitu N. Kalau misalnya ukurannya beda, berarti kita misalnya ini sampai M-1 misalnya. Berarti kan nilainya akan tergantung sama 2, yaitu N sama M. Berarti ukuran inputnya bisa aja ada 2 parameter. Oke. Kemudian operasi dasar. Operasi dasarnya kita lihat sama kayak biasa. Di sini kita cek loop yang paling dalam. Loop paling dalam itu isinya cuman ini. Di sini kita ada penjumlahan sama perkalian. Berarti dua-duanya itulah yang akan jadi operasi dasarnya. Oke. Nah, terus berarti kita bisa cari berapa banyak waktunya, berapa kali dia melakukan penjumlahan, dan berapa kali dia melakukan perkalian. Tapi kan karena sebenarnya sama aja ya, dia kan keduanya akan dilakukan di baris yang sama. Berarti saya bisa bilang kalau MN itu pada akhirnya akan sama dengan AN. Banyaknya operasi penjumlahan itu akan sama dengan banyaknya operasi perkalian. Dan banyaknya mereka dieksekusi itu I dia berjalan dari mulai 0 sampai N-1. Makanya saya punya sum yang ada di sini. Sum yang kedua itu berjalan dari J-nya 0 sampai N-1. Dan yang terakhir K-nya dia berjalan dari 0 sampai N-1 juga. Dan di dalam loop ini kita melakukan operasi penjumlahan dan juga perkalian itu sebanyak 1 kali. Nah, sisanya tinggal kita lakukan manipulasi penjumlahan kayak biasa. Di sini itu dia penjumlahan 1, berarti kita cukup ambil batas atas, dikurang batas bawah, ditambah 1. Kemudian kita sederhanakan, mereka itu hilang, jadi kita cuma punya N.
N ini itu adalah konstanta karena dia nggak bergantung sama J dan juga nggak bergantung sama I nilainya. Jadi N ini bisa kita keluarkan jauh ke belakang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau satu-satu dikeluarin ke sini dulu juga silahkan, tapi nantinya akan lebih panjang. Kemudian saya jadi punya sum of one lagi-lagi batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 jadinya N lagi. N ini lagi-lagi konstanta karena nilainya nggak berhubungan sama I, berarti saya bisa keluarkan, jadi saya punya N kuadrat di sini. Jadi saya punya sum of one lagi. Dan lagi-lagi sum of one-nya itu jadi 1. Karena batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Jadi saya punya N lagi. Jadi saya punya totalnya N pangkat 3. Yang berarti dia ada di big O N pangkat 3. Oke, cukup jelas ya? Nah, kalau misalnya kita hitung running time algoritma multiply tadi, kan di sini kita punya operasi dasarnya 2. Berarti running time-nya itu kira-kira akan menjadi banyaknya multiplication atau perkalian dilakukan dikalikan dengan waktu eksekusi real time-nya perkalian itu di mesin dan juga banyaknya penjumlahan itu dilakukan dikalikan waktu eksekusi satu penjumlahan di dalam mesin yang kita punya. Tapi pada akhirnya kita akan tetap punya suatu konstanta dikalikan N pangkat 3. Jadi ya ujung-ujungnya dia ada di big O N pangkat 3 juga. Oke. Nah, contoh lain ini agak beda. Kalau tadi kan for-nya itu, kalau for kan dia biasanya naik 1. Kalau kita nggak ada, apa ya, nggak ada, apa, default-nya dia naik 1. Nah, sekarang kita lihat while. Di mana while-nya ini, si N-nya itu dia akan dibagi 2 terus untuk setiap iterasi. Jadi ketika N-nya itu awalnya misalnya 8, berarti pada iterasi kedua nilai N-nya malah jadi 4. Terus iterasi ke 3 dia jadi 2 dan seterusnya. Di sini kalau misalnya kita cara apa ya, cara naifnya misalnya, kalau saya punya N-nya itu, kalau saya punya N-nya itu 8 misalnya. Dia kan 2 pangkat 3 ya. Berarti N pada saat iterasi ke-0 dia nilainya itu adalah 8. N pada saat iterasi pertama dia nilainya berubah jadi 4 karena dibagi 2 di sini. Kemudian N2 itu jadi 2 dan N3 itu jadi 1. Dan karena pada iterasi ketiga ini kita enggak akan balik lagi, berarti N3 ini adalah iterasi yang paling terakhirnya. Artinya, banyaknya iterasi yang kita lakukan itu pada akhirnya adalah 4 iterasi. Yang pertama ketika N-nya itu 8, 4, 2, kemudian yang terakhirnya jadi 1. Ketika iterasinya itu adalah si 3 tadi ya. Jadi ada 3 iterasi. Berarti 2 pangkat untuk N sama dengan 2 pangkat 3 kita jadi akan punya 3 iterasi. Berarti ketika kita punya N-nya itu sama dengan 16 misalnya, kita akan punya 4 iterasi. Karena dia 2 pangkat 4. Kalau saya punya N-nya 32, berarti saya akan punya 5 iterasi karena dia 2 pangkat 5. Berarti iterasinya dia akan berhubungan sama logaritma. Kan 2 pangkat berapa yang hasilnya jadi 8. Berarti logaritma 8 dengan basisnya itu adalah 2. Kalau misalnya dilihat satu-satu berarti
kita bisa bilang ukuran inputnya ya, karena dia ukurannya N, berarti kita bisa, karena dia inputnya N, kita bisa bilang nilainya tergantung sama si N-nya itu. Operasi dasarnya di dalam while, di dalam loop yang kita punya, ini ada penjumlahan dan juga ada pembagian. Kita bisa oh iya sorry, di sini kan tapi belum tentu masuk ke sini ya, belum tentu masuk ke sini berarti, kita bisa bilang perbandingan inilah yang akan jadi operasi dasarnya, karena perbandingan N lebih besar dari 1 ini akan lebih banyak daripada si, operasi ini dilakukan. Karena bisa aja kan dia keluar ke return. Nah, berarti di sini kalau misalnya CN itu adalah banyaknya perbandingan tersebut dieksekusi, maka, di sini karena dia itu pembagiannya dengan 2 tanpa mengurangi definisi yang ada, kita misalkan N-nya itu 2 pangkat K. Berarti, di sini ketika kita punya inputnya N2 pangkat K ini, pada saat perbandingan yang pertama, kita bandingkan 2 pangkat K apakah lebih besar dari 1. Pada saat perbandingan yang kedua, kita bandingkan apakah 2 pangkat K minus 1 itu lebih besar dari 1. Perbandingan yang ketiga, bagi 2 lagi N-nya. Jadi 2 pangkat K minus 1 apakah lebih besar dari 1. Dan seterusnya sampai perbandingan terakhir, itu ketika kita membandingkan 1 itu lebih besar dari 1 atau enggak. Ya kan? Nah ini, itu sebenarnya adalah 2 pangkat K minus K. Ya. Berarti T-nya ini akan, sehingga akan terdapat ini sebenarnya T plus 1. T plus 1 yaitu K plus 1 perbandingan. Jadi kita akan punya K plus 1 perbandingan. Karena di sini kan ada 0 sampai T, banyaknya perbandingan. Berarti banyaknya ada T plus 1 perbandingan. Dan karena T-nya itu adalah K, ini kan sama dengan 2 pangkat K minus K. Berarti kita akan punya K plus 1 perbandingan. Di mana K-nya sendiri itu adalah, di sini kan kita punya N sama dengan 2 pangkat K. Berarti kalau kita tambahkan logaritma 2, maka 2 ruas akan kita tambahkan logaritma 2. Berarti kalau log A pangkat B kemarin udah sempat kita bahas, berarti pangkatnya bisa kita turunkan. Jadi log 2N itu adalah K dikalikan log 22. Log 22 itu adalah 1. Karena kan 2 pangkat berapa yang hasilnya jadi 2. Berarti kita bisa bilang K itu adalah log 2N. Makanya saya jadi punya log 2N plus 1 perbandingan. Yang artinya dia akan ada di big O log 2N. Seperti ini. Ya, bisa saya tulis seperti ini. Oke. Untuk contoh soal yang ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, next-nya itu kalian bisa coba latihan sendiri. Ini soalnya udah saya tulis di LMS juga. Ada 3 soal. Yang pertama ini misteri. Jadi kalian perlu nebak juga maksud dari si algoritma ini ngapain. Terus apakah operasi dasar dari algoritma tersebut? Lagi-lagi kalian bisa cek baris yang paling dalam. Kecuali kalau misalnya ada while kayak gitu bisa aja perbandingan biasanya. Atau if itu juga bisa jadi perbandingannya yang kita jadikan operasi dasar. Kemudian operasi dasar, kemudian berapa kali operasi dasar tersebut dieksekusi, berarti kita mau cari si CN-nya. Jangan lupa kalau ngecek CN, itu kita perlu cek apakah kita
perlu cari best, worst, sama average dulu. Identifikasinya gampang, apakah di dalam for itu ada return atau enggak. Biasanya kalau ada return atau break, itu berarti dia akan bisa jadi keluar di tengah-tengah kan. Artinya akan ada worst, akan ada best, akan ada average. Tapi kalau nggak ada, berarti for-nya itu akan terus berjalan sampai batas atasnya. Jadi nggak akan ada worst, best, sama average. Nah, kalau nggak ada, berarti langsung aja kalian hitung satu CN, berapa kali si operasi dasarnya itu dilakukan. Tinggal lihat aja for-nya, itu kan dari I 1 sampai N, berarti kalian bisa tulis sum I sama dengan 1 sampai N, dan berapa kali di dalam for-nya itu si operasi dasarnya dilakukan. Terus ditentukan kelas efisiensi dari algoritma tersebut. Berdua juga sama, tapi di sini perlu perhatian J-nya itu berpengaruh dari nilai I-nya juga ya. Tapi kalau dan K-nya pun dia berpengaruh dari nilai I. Dan di sini tentukan kelas efisiensi dari algoritma tersebut. Kalau nggak salah, saya tambah juga sih. Jadi saya minta juga kalian state ukuran inputnya, terus juga apalagi ukuran input, terus lagi operasi dasar sama kelas CN dan kelas efisiensi. Ini yang ketiga, perhatikan ada return di dalam for-nya. Sama kayak yang nomor 1 tadi, fungsinya ini ngapain, operasi dasarnya apa, berapa kali dieksekusi, dan apa kelas efisiensinya. Oke, untuk latihannya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sekarang untuk tugas besar. Untuk tugas besar, kayaknya akhirnya saya mau minta kalian mendingan bikin kelompok sendiri atau saya bikinin? Nggak ada. Mungkin dibentuk sama ibu aja. Oke, saya bentuk Biar saya yang adil bentuk ya. gitu. Oke, sip. Nanti habis ini saya akan bentuk kelompoknya dan saya umumin di Telegram ya. Jadi untuk tugas besarnya itu sebenarnya saya belum tulis secara rinci, tapi intinya kalian diminta untuk mencari satu masalah. Masalahnya bisa apa aja. Kemudian kalian cari 2 algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Program ya, udah dalam bentuk program ya. Nggak perlu algoritma, tapi langsung program. Programnya bisa ngambil dari tugas kalian yang lain, atau dari internet juga nggak apa-apa. Karena yang paling pentingnya itu adalah kalian harus ngeganti-ganti input size-nya, mulai dari input size yang paling kecil sampai yang gede banget, misalnya sampai input size 1 juta atau 10 juta kalau mungkin, dan kalian coba hitung si running time-nya berapa lama, dan kalian bikin grafiknya. Jadi misalnya nanti akan ada grafik, misalnya running time-nya akan menjadi seperti ini. Karena kalian coba untuk input size-nya itu input size 10, kemudian kalian coba 20, 30, dan seterusnya sampai 1.000.000 misalnya. Ini untuk waktu running time real yang ada di mesin kalian. Dan kemudian ini untuk program pertama, kemudian program yang pakai algoritma lain, misalkan malah seperti ini, misalkan. Jadi kalian bikin grafik yang ya benar, kalian bikin gambar yang isinya itu ada 2 nilai running time, perkembangan running time dari 2 program yang berbeda. Intinya kayak gitu. Sekali lagi untuk programnya apa, itu kalian bisa cari aja, bisa di internet ataupun tugas yang udah kalian bikin. Tapi antar kelompok itu nggak boleh sama. Makanya paling
sampai dengan minggu depan itu saya minta kalian kasih tahu saya nama algoritmanya yang akan kalian ambil sama kasusnya apa. Oke. Dari situ udah sih, cuman itu aja paling sih tugasnya. Laporannya saya nggak yakin kalian perlu laporan sih untuk ini. Jadi kemungkinan nanti bisa presentasi aja atau bisa juga kayak bikin poster aja. Jadi posternya nanti bisa dikumpulkan. Kayaknya poster aja cukup sih. Oke, untuk tugas besarnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Sip. Nah, untuk sisa waktu masih ada sekitar 40-an menit. Kalian bisa kerjakan latihannya, nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 15. Habis ini saya langsung bikin kelompok untuk kalian, biar kalian bisa langsung diskusi buat tugasnya itu nanti seperti apa. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Telegram. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.